Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1. Beginilah bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Suatu malam pada tahun 1964, gempa bumi besar dengan kekuatan 9,2 skala Richter mengguncang Alaska selama lebih dari 4 menit. Beberapa kota lenyap, hanya menyisakan kawah besar dan puing-puing. Sepanjang malam yang gelap dan menakutkan, seorang reporter berita bernama Jenny berdiri di depan mikrofonnya, menyampaikan pesan kepada orang-orang yang putus asa yang duduk di dekat radio mereka. Suami yang bekerja di Padang mendengar kabar istrinya masih hidup. Keluarga yang cemas mendengar kabar putra-putri mereka yang pergi berkemah ternyata baik-baik saja. Sepasang suami istri mendengar kabar dari anak-anak mereka yang telah ditemukan. Siaran radio itu terus-menerus memberitakan cuplikan kabar demi kabar baik. Dengan demikian, ada sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kehancuran yang sangat mengenaskan. Seperti itulah perasaan umat Israel ketika mendengar kata-kata dari Nabi Yesaya yang berkata, Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Saat mereka melihat kehidupan mereka yang hancur dan masa depan yang suram, suara Yesaya yang jernih membawa kabar baik di saat semua tampaknya telah musnah. Allah bermaksud merawat orang-orang yang remuk hatinya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, membangun reruntuhan yang berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Di tengah-tengah ketakutan mereka, umat mendengar janji Allah yang memberi kepastian, yakni kabar baiknya. Saudaraku yang kekasih, setiap kita juga diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik di tengah-tengah dunia ini kepada orang-orang sengsara, orang yang remuk hatinya, orang tawanan yang dipenjara, orang berkabung. Dengan demikian, kabar baik, kabar sukacita yang daripada Tuhan bisa meringankan beban mereka sehingga timbul pengharapan menuju hidup yang lebih baik. Saudaraku, saat ini untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang sebenarnya tidaklah sulit. Ada banyak media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan yang bisa kita pergunakan. Handphone misalnya, media sosial dan media elektronik, sehingga kita sudah bisa menjalankan secara pribadi untuk menyampaikan kabar baik yang daripada Tuhan. Hal ini perlu kita lakukan supaya kabar baik itu dapat membangkitkan semangat dan meningkatkan iman percaya kita dan juga yang kita bantu. Tak perlu kita harus menjadi pendeta atau hamba Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Cukup mengetahui nomor handphone, FB, dan media sosial lainnya. Dengan demikian,
kita telah menjalankan niat tulus untuk memberitakan kabar baik kepada sesama. Kabar baik itu adalah firman Tuhan yang dapat menguatkan iman dalam menjalani hari lepas hari yang diberikan Tuhan pada kita. Saudara-saudara, saat ini kita juga telah mendengarkan kabar baik yang daripada Allah dalam Yesus Kristus. Inilah arti kata Injil. Dia telah menyampaikan kabar baik kepada kita yang dilanda ketakutan, kepedihan, dan kegagalan. Sehingga kesusahan saat ini yang kita alami pun berlalu dan digantikan oleh sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami dikuatkan oleh firman-Mu ketika Tuhan datang dalam nama Yesus Kristus kepada kami, orang-orang yang sengsara ini, orang-orang yang remuk hati, orang tawanan, orang yang dipenjara, yang bergabung karena dosa dan penderitaan kami, sehingga kami dapat bersukacita karena kami telah menerima kebebasan, kelepasan daripada Yesus Kristus. Jadikan setiap hamba-Mu dan umat orang yang percaya kepada Yesus yang telah dibebaskan sehingga bisa menjadi pembawa berita baik, kabar baik kepada saudara-saudara kami yang menderita saat ini. Pakailah kami Tuhan sehingga kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.